Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelompok kepribadian. Di sini saya akan memperkenalkan dua teman saya dan saya sendiri. Saya Amrina Rosida dan dua teman saya adalah Ramalia Asra dan Aminuddin Ritonga. Kami dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian. Baiklah, saya Amrina Rosida. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari kepribadian. Kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit, Allport menyebut kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Allport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Sedangkan istilah khas dalam batasan kepribadian, Allport itu memiliki arti bahwa setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada dua orang yang berkepribadian sama, karena itu tidak ada dua orang yang berperilaku sama. Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Dan tingkah laku menurut Freud tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Aschendt berpendapat bahwa kebanyakan ahli-ahli teori kepribadian terlalu banyak mengemukakan variabel-variabel kompleks dan tidak jelas. Pendapat ini dikombinasikan dengan analisisnya, yaitu dengan analisis faktor yang telah menghasilkan sistem kepribadian yang ditandai oleh adanya sejumlah kecil dimensi-dimensi pokok yang didefinisikan dengan teliti dan jelas. Untuk membuat perilaku tertentu atau specific response menjadi sebuah kebiasaan atau habitual response, maka perlu adanya pengulangan perilaku tertentu tersebut hingga beberapa kali. Sedangkan jika individu tersebut tidak menginginkan perilaku tertentu itu menjadi sebuah habitual response atau sebuah kebiasaan, maka tidak diperlukan pengulangan perilaku hingga berkali-kali, dan hubungan serta interaksi juga berlaku pada bagian kepribadian action yang lain, seperti tipe dan trait. Baiklah, slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Ramalia Asra akan melanjutkan penjelasan dari Amrina Rosida tadi. C. G. Jung membagi kepribadian ke dalam 2 tipe, yaitu ekstrovert. Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert adalah orang yang perhatiannya diarahkan keluar dari dirinya. Ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh orang ekstrovert adalah ia lancar dalam berbicara, mudah bergaul, dan tidak mudah menyesuaikan diri, ramah dan suka berteman. Introvert. Orang yang memiliki kepribadian introvert merupakan kebalikan dari kepribadian ekstrovert. Perhatian lebih mengarah pada dirinya. Sifat yang dimiliki oleh orang yang berkepribadian seperti ini adalah cenderung diliputi kekhawatiran, mudah malu, dan canggung, lebih senang bekerja sendiri, sulit menyesuaikan diri, dan jiwanya agak tertutup.
Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian adalah yang pertama, karakter atau karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai atau benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamen atau temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dengan turun waktu atau relatif lama. Yang keempat, tipe atribut atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima, habit atau kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Amdin Tonga dari kelompok 4 akan menyambung menjelaskan tentang materi kami, yaitu antropologi kepribadian. Setiap teori kepribadian diharapkan mampu memberikan jawab atas pertanyaan sekitar apa, mengapa, dan bagaimana tentang perilaku manusia. Untuk itu, setiap teori kepribadian yang lengkap, menurut Pervin Supratiknya tahun 1995, biasanya memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap, serta yang merupakan unsur-unsur pembentuk sosok kepribadian. Pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika tingkah laku atau kepribadian. Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu aneka perubahan pada struktur sejak masa bayi sampai mencapai kemasakan, perubahan-perubahan pada proses yang menyertainya, serta berbagai faktor yang menentukannya. Pembahasan tentang psikopatologi, yaitu hakikat penggangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul atau proses perkembangannya. Pembahasan tentang perubahan tingkah laku, yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi bayaran hidupnya. Alport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Eysenck berpendapat bahwa kebanyakan ahli teori kepribadian terlalu banyak mengemukakan variabel-variabel kompleks dan tidak jelas. Mungkin untuk sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.